Saya check out di departure lounge, saya ketemu penyelia doktor, thesis doktor saya dari Otago University. Dan kami sempat, sebab dia punya flight pun delay, saya punya flight pun delay, kami sempat berbicara lebih 1 jam. Kopi-kopi lah maksudnya. Tapi ada satu best friend saya. Sekarang dia sudah masuk Anglican, dulu dia Baptist. Dan ini memang best friend saya. Mungkin guru cerita sedikit. Dan luar biasa dia baca buku-buku. Rumah dia penuh. Dia akan buat almari, dinding kiri, kanan, tengah, semua buku. Satu hari dia bilang, "Tony, come to my house. I want to show you something." Wah, saya pikir rumah ini apa? Saya pikir ada cake kan? Tiba-tiba dia buka beberapa kotak, semua buku tafsiran yang ditulis John Calvin, 30 volume. Wah, dia susun. Wah, this one. Wah. Luar biasa. Kamu tahu John Calvin? Banyak buku tafsiran dia tuliskan. Jadi kawan saya beli 3 kotak, dia susun. Dia tahu ini luar biasa. Tapi yang baru-baru ini ketemu saya ketemu dia dari jauh pun dia memandu. Dia satu hari bilang, "I'm your driver for the day." Itulah kawan baik kan. Lebih 20 tahun saya tidak ketemu kawan ini. Today Saturday from morning to night I'm your driver. Anyway we want to go. Adakah kamu sanggup lakukan itu? Di Jakarta, waktu kami melantung, saya dan istri, bulan madu lah itu, terjumpa seorang pendeta, dan dia begitu baik hati. Dia bilang, "Kamu mau pergi Bandung ke itu?" Sebab kami berbulan madu, baru beberapa bulan kawin waktu itu. Dia bilang, "Dekat saja itu, dekat." Saya tidak tahu Bandung di mana. Oke, dia bawa van. Dia memandu saya dan istri Bandung. Setiap jam saya tanya dia, "Bapak pendeta, sampai sudah kan?" "Oh, dekat itu dekat." 5,5 jam baru sampai. Tapi sekarang kamu there's a fast train 45 minutes Jakarta Bandung. Dulu 5 jam lebih. Wah. Dan kamu tahu apa yang dia buat? Dia menginap di van dia. Saya tawarkan belanja di hotel. No, your honeymoon you go, dia bilang. Dia tunggu kami, nanti dihantar lagi balik. Orang, dia tidak kenal saya. Inilah gembala yang baik kan. Itulah sampai hari ini saya doakan dia. Because he was so hospitable. Dia ada pengorbanan untuk melayani orang yang dia tidak kenal pun. Luar biasa. Saudara, tadi kamu sudah dengar, kecuali kamu terlebih dahulu diperlengkapi, bagaimana kamu memperlengkapi orang lain kan? 2 Timotius 3 is a famous verse. Segala itu firman Tuhan, kitab suci, Theotontos, itu God breathe, Tuhan yang hembusinya, diilhamkan Allah. Setiap perkataan. That's why I never take the word of God for granted. Saya akan, kalau ada masa, saya akan lihat Ibrani. Saya banyak baca Septuaginta dalam Yunani. Saya guru Yunani di Singapura 5 tahun. Dan saya tahu firman Tuhan itu sangat berarti, sangat bernilai. Dan di sini mengatakan, dengan demikian setiap manusia milik Allah diperlengkapi untuk perbuatan yang baik. Maksudnya sebelum saudara tahu segala firman Tuhan, kamu tidak dapat ikut khotbah saya pula. Sylvester, jangan kamu tidur. Sudah jalan 5 menit. Saya sedang tengok di jam. Terima kasih ya Sylvester. Kamu adalah pembantu saya yang setia. Haleluya. Memang itu dalam kelas, 2 kelas pun saya lantik dia ketua kelas terus. So dia paling bagus, paling setia. Ya, saudara. Saya tahu kengkangan waktu kamu di sini. Kalau di Singapura 6 tahun saya minggu yang kedua saya bawa mereka turun ke library Trinity. Sekarang lebih 100,000 naskah volume. Trinity is one of the best libraries in Asia. Cuti pun orang dari mana-mana Thailand, tempat lain akan datang untuk research di Trinity. Kalau kamu kekurangan buku, bercutilah 1 minggu kamu di Singapura. Okay? Kalau kamu mau saya tulis surat rekomen kamu, boleh juga.
Tapi tidak pasti mereka bagi kamu diskon lah. Trinity ada bilik-bilik kamu beli sewa. Cuma kalau langsung mereka tidak kenal kamu, mungkin saya tulis surat membantu lah, tapi saya tidak boleh jamin mereka bagi kamu diskon. Saudara, yang penting di sini adalah jangan kamu pikir kamu sudah ada bachelor atau MD atau MPhil atau doktor sekalipun, kamu sudah menguasai Alkitab. Belajar firman Tuhan sungguh-sungguh. And it's a lifelong learning. After you graduate, keep reading the Bible. Keep reading commentaries. Saudara tahu berapa buku saya baca? Kadang-kadang kalau saya share, malam ini saya merasa bebas share dengan saudara. Kadang-kadang saya macam main-main dengan kawan saya. Sebelum di Singapura, saya dapat doktor saya yang kedua. I've obtained my second PhD. 6 tahun saya di situ, tidak satu saya makalah ringkas, itu American professor. Published one chapter in a book published by 2 American professors. Tapi saya tidak tulis apa-apa. Kenapa? So saya minat baca. Setiap minggu saya baca paling sedikit, setiap minggu 5 sampai 10 buku. Kamu percaya atau tidak? Sekarang saya tidak boleh guarantee saya boleh baca 5 buku. Saya semakin tua. Dulu saya suka membaca. So coba kamu darabkan 5 kali 50, 251 tahun. I think I've read close to 1,000 books. Taruh 2 buku. Satu minggu 5 buku. Belum kira lagi pelajaran yang saya sediakan. Satu kali, sebab kami ada Trinity, ada MOU dengan Yale. Kamu tahu Yale University, ya, itu Ivy League, ada pelajar datang. Itu sekolah bilang, kami mau tengok dulu kamu punya course description. Wah, 1 bulan saya sediakan. Sebab saya takut tidak cukup standard, mereka tidak mau hantar. Dia masuk kelas saya. Jadi setiap pelajaran saya bagi 2 atau 3 artikel. Setiap pelajaran minimum 3 articles. Jadi banyak tajuk. Kadang-kadang satu kuliah 3 jam saya boleh bagi 10. 14 minggu coba kamu lihat. Berpuluh, sebab bahan dalam bahasa Inggris itu banyak bahkan. Sini kadang-kadang 2 hari saya cari belum dapat lagi bahasa Melayu. Saya mengajar ini Puan Foni, pelajar saya MTO, dan saya sebut nama dia, minta maaf sebab atas rekomendasi dia mungkin saya sudah jual 40 buku. Sampai sekarang masih ada orang bilang, oh ini Puan Foni rekomend saya beli buku dari guru. Mungkin 40 sudah buku saya jual. Saya ajar dia satu subjek semester lalu. Ada satu tema, Greco-Roman Rhetorical Method. Cobalah kamu cari bahan dalam bahasa Melayu. Pening kepala saya. Saya ada beberapa artikel bahasa Inggris, saya suruh dia baca. Saya tidak tahu dia bagaimana. Wah, saya pun pening kasih terjemah pergi bahasa Melayu. Itu perkataan begini. Dan saudara, saya dorong kamu. So ini firman Tuhan. Tadi dalam konteks itu mungkin saya bagi kamu terang baru. Kamu tidak pernah pun mungkin baca Yohanes 21 dengan terang seperti yang saya sudah jelaskan tadi. Saudara, yang kedua tentang minum. Sebagai gembala kita beri makanan yang terbaik ke firman Tuhan. Yang kedua, kita lihat Wahyu 7. Yesus adalah gembala kita. Dia membawa domba menuntun mereka ke mata air yang hidup. Dan saya diberitahu oleh pelajar saya dalam kelas Kidung Agung, guru kamu khotbahlah Kidung Agung malam ini. Jadi saya mesti juga selipkan ayat dari Kidung Agung. Makanlah, minumlah, minum sepuas-puasnya. Ini kemuncak dari syair cinta Kidung Agung. Eat, drink abundantly. Saudara, inilah tugas gembala. Supaya domba kita makan sekenyang-kenyangnya. Minum dengan sepuas-puasnya. Mata air. Wah, dari Lebanon sumber air yang hidup, masih Kidung Agung. Tahun depanlah kamu datang di kelas saya, tapi saya tiada sini, tiada main-main. Minuman maksudnya pencurahan Roh Kudus melalui penyembahan. Kadang-kadang gembala itu tidak memahami bahwa bukan saja khotbah itu penting, tetapi penyembahan. Waktu saya pastor di SIB Muhibah, ada 2 sesi kebaktian. Rehearsal itu Sabtu dari jam 7 sampai jam 10. 2 pasukan, 2 tim
praise and worship. Saya boleh katakan saya hadir mungkin 90% rehearsal mereka. Sebab saya mau lihat itu ibadah, itu acara itu ada sinerginya. Bukan khotbah itu sendiri, penyembahan itu sendiri. Kan kamu faham maksud saya? Sebagai gembala kamu aturlah itu ibadah sebaik-baiknya. Waktu saya jadi pastor Likas, first thing I told the church, during the service I'm in charge. Bukan pastor mau jadi macam ketua pemerintah, tiada. Supaya mereka faham. Kadang-kadang jarang sekali, mungkin 5 tahun saya gembala di Likas, mungkin 1 kali saja. Kalau saya rasa musik itu terlalu kuat, I just say, slow down, Mr. Cow is here. Kalau kamu faham maksud saya kan? Sebab kadang-kadang kalau ada gereja, pastor, penyembahan jangan kamu sentuh. Kamu faham maksud saya? Kamu khotbah saja. Tidak, saudara. Beri minuman yang sebaik-baiknya. Kalau penyembahan itu di dalam roh dan kebenaran, Tuhan mencurahkan roh. We drink from the same one spirit. Kita minum dari roh yang satu itu. We drink from the one spirit. Tuhan mencurahkan rohnya waktu penyembahan. Memang banyak firman Tuhan, saya tidak ke sana. Kamu boleh baca dari Ibrani 12. We have come to Mount Zion. Yang di surga, waktu penyembahan itu kita sudah sampai ke hadirat Tuhan. Di hadapan berlaksa-laksa malaikat. Pertemuan eklesia anak-anak sulung. Orang percaya disebut anak-anak sulung. Jangan salah teologi, saya mau komen sekejap, saudara. Beberapa kali di gereja SIB, mereka berdoa supaya ada hak anak sulung bumi putra. Jangan orang rampas. Itu sesat, itu salah teologi. Anak sulung satu-satunya Yesus Kristus. Kita yang dalam Kristus adalah anak-anak sulung. Tidak kira bangsa. There is no racism in Christianity. Let me say this again. Saya percaya Yesus, saya baca Alkitab. Wah, saya rasa bebas. Di kota Kinabalu, ibu yang terlantar di simen itu, tiada orang peduli pun. I say, ibu, kamu sudah makan? Saya bagi dia 10 ringgit. Kenapa, saudara? I don't know whether she is legal or illegal, but I love her by the love of Jesus. Orang yang paling tinggi pun memang saya bukan kenal, bos-bos lah kan. Tapi waktu saya jadi pastor di Likas, ada setiausaha tetap, ada timbalan ketua polis, ada beberapa YP, ada menteri persekutuan. Wah, orang besar-besar juga itu. Dan saya tetap mengasihi mereka juga dengan kasih Kristus. Dan Yesus tidak pernah membezakan suku, bangsa, dan kaum. Jangan kamu lihat baju saya hari ini lah. Haleluya. Sebab satu keuntungan saya di SD, saya dapat adik baik itu. Saya dapat adik dari gereja PCS. Macam Yusuf mendapatkan Benjamin. Saya rindu dengan kamu lah. Nanti saya jalan tuh kamu WhatsApp saya, bawa saya kopi-kopi. Bisa on lah. Reverend Parasi. Ya, sebab memang sedia maklum, walaupun SIB pun ramai juga orang Sokurungus di Kudat, Kota Merudu. Memang majority itu suku dusun. Dan sampai saya kena marah-marah pun, itulah saya tidak pandai malu punya orang kan. 5 tahun yang lalu saya sampai di itu Kilingau gereja itu, Pastor Tony, 30 tahun saya kenal kamu belum pandai lagi dusun. Oh, ya. Baru itu kemarin di gereja 2 orang sambut saya, cakap saya dusun lagi. Sedangkan mereka tahu saya memang tidak tahu bahasa dusun. Mereka mau main-main saya, Bang. Saya tetap mengasihi mereka. Nanti kita nyanyi dengan iringan lagu dusun juga. Saudara, kamu lihat ini. Kalau kamu tahu firman Tuhan, janganlah kita tersesat dengan teologi apa-apa. But malam ini pengakhiran retreat kita. Sebagai gembala yang baik, kita beri makanan yang terbaik, beri minuman. Saya hanya komen tentang penyembahan. Memang banyak juga
yang lain-lain kalau tentang minuman secara rohani. Dan saya pikir itu yang saya mau sampaikan buat kita. Saudara, mari kita merenungkan firman Tuhan.